Bab 1211. Chen Zekai tidak menyangka bahwa Ye Chen, yang telah menunggu lama dan bertekad untuk memenangkan rumah tua itu, akan langsung menyerah. Dia tidak bisa menahan rasa cemasnya pada Ye Chen, dan berseru, "Tuan, Anda telah berpikir untuk membeli rumah ini begitu lama, dan sekarang Anda hanya selangkah lagi darinya. Jangan menyerah. Jika tidak, jika kamu menyesal di kemudian hari, tidak ada obat penyesalan." Ye Chen menghela nafas pelan, melambaikan tangannya, dan berkata dengan serius, tidak, sekarang sepertinya Bibi Du lebih membutuhkan rumah ini daripada aku." Saat dia berbicara, Ye Chen menghela nafas pelan, "Ini adalah rumah tua tempat saya dan orang tua saya tinggal bersama, tetapi saya tidak memiliki keberanian untuk berdiri sendiri dan duduk di aula lelang untuk berpartisipasi dalam penawaran. Di sisi lain, Bibi Du ini bisa saja bersikap terbuka. Dia sedang duduk di luar sambil mengajukan penawaran. Dari titik ini saja, dia jauh lebih baik daripada saya dan lebih memenuhi syarat daripada saya untuk mendapatkan rumah ini." Ye Chen mengagumi Du Haiking dari lubuk hatinya. Saat ini, kebanyakan orang masih belum mengetahui bahwa mereka adalah tuan muda dari keluarga Ye, dan mereka tidak mengetahui bahwa mereka adalah keturunan Ye Changying yang tersisa di dunia ini. Oleh karena itu, untuk berhati-hati, mereka tidak berpartisipasi secara terbuka dalam hal ini, lelang, dan bahkan terdaftar sebagai atas nama pengemudi Chen Zekai. Sejak saat ini saja, dia mengagumi keberanian Du Haiking. Seperti kata pepatah, seorang pria sejati mengambil kecantikan seseorang, jadi Ye Chen memutuskan untuk menyerah dalam kompetisi dan memberikan rumah itu kepada Du Haiking. Meskipun dia tidak mengenal Du Haiking, dia juga tahu bahwa Du Haiking telah mencintai ayahnya selama bertahun-tahun, tetapi dia belum bisa mendapatkan hasil yang berarti sebagai imbalannya. Mungkin rumah ini dapat memberinya kenyamanan mental yang terlihat dan nyata selama 30 tahun terakhir ketika dia sangat mencintai ayahnya. Ini bisa dianggap sebagai cara saya berterima kasih padanya atas persahabatan selama bertahun-tahun atas nama mendiang ayah saya. Saat ini, penawaran di luar masih berlanjut. Sopir Chen Zekai belum menerima instruksi untuk menyerah. Setelah Du Haiking menawar 60 juta, dia mengangkat tangannya lagi dan menawar 61 juta. Ye Chen mengingat rumah tua itu dalam benaknya, menghela napas dalam-dalam, berdiri dan berkata kepada Chen Zekai, "Katakan pada sopirmu untuk tidak menawar lagi." Setelah mengatakan itu, dia memakai topengnya, berbalik dan meninggalkan kotak itu. Pada saat yang sama, Du Haiking mengangkat tandanya lagi tanpa ragu-ragu dan berkata, 62 juta. Melihat ini, Chen Zekai buru-buru mengejarnya. Saat dia buru-buru mengikutinya, dia dengan cepat mengirimkan pesan suara kepada pengemudi, "Hentikan penawaran, jangan menawar lagi." Begitu pengemudinya mengangkat tangannya, dia tiba-tiba menerima pesan dan buru-buru mengklik untuk memutar. Apa yang baru saja dikatakan Chen Zekai keluar dari pengeras suara, jadi dia segera menarik kembali tangannya yang terangkat. Juru lelang sudah begitu bersemangat hingga tidak bisa berkata-kata. Melihat dia mengangkat tangan dan meletakkannya lagi, dia buru-buru bertanya, "Penawar nomor 22, mau menawar atau tidak?" Sopir itu berkata, "Saya menyerah." Mendengar tiga kata ini, Du Haiking tiba-tiba merasakan ledakan kegembiraan di hatinya, dan sebuah batu besar akhirnya jatuh ke tanah. Segera setelah itu, juru lelang berteriak, 62 juta sekali. 62 juta dua kali. 62 juta tiga kali. Kesepakatan. Lalu, palu lelang di tangannya membentur meja dengan keras. Dengan ledakan ini, Du Haiking menangis bahagia. Dalam beberapa hari terakhir, dia tidak bisa tidur di malam hari dan memikirkan tentang rumah ini. Dia ingin membelinya, tetapi dia khawatir akan terjadi sesuatu. Sekarang, debunya akhirnya hilang. Meski harganya jauh melebihi nilai aslinya sebagai sebuah rumah, bagi Du Haiking, rumah ini tak ternilai harganya. Dia telah jatuh cinta dengan Ye Changying sejak dia masih muda dan cuek, sampai Ye Changying menikah dan meninggal dunia, cintanya pada Ye Changying tidak melemah sedikitpun. Lebih dari 30 tahun telah berlalu, dan Ye Changying hanya meninggalkan kenangan abadi dan beberapa foto lama. Belum lagi meninggalkan tanda kesedihan untuk diriku sendiri, bahkan ingin memberi penghormatan kepada makam Ye Changying sama sulitnya dengan pergi ke surga. Sekarang, saya akhirnya membeli rumah tua tempat dia pernah tinggal, dan emosi di hati saya selama lebih dari 30 tahun akhirnya mendapat tempat untuk menyimpannya. Su Ziyu patah hati saat melihat wajah ibunya menangis. Meskipun dia merasa kasihan atas kegilaan ibunya selama bertahun-tahun,
dia juga merasa kasihan atas kepercayaan ayahnya yang tidak manusiawi selama bertahun-tahun. Namun, ketika saya tiba-tiba memikirkannya, saya memikirkan fakta bahwa ayah saya telah selingkuh secara fisik dan memiliki anak haram yang hanya 1 tahun lebih muda dari saya. Saya merasa ayah saya tidak pantas mendapatkan simpati. Kemudian, dia memikirkan dermawannya lagi. Melihat kehidupan ibunya yang tergila-gila, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, Suziyu, jika kamu tidak dapat menemukan dermawanmu, apakah kamu akan terjebak seperti ibumu dan tidak pernah keluar? Jika itu benar-benar terjadi, kamu tidak seberuntung ibumu. Setidaknya, dia masih mengenal Ye Changying, dan tumbuh bersama Ye Changying. Mereka memiliki banyak pengalaman dan masa lalu yang sama. Kamu bahkan tidak tahu nama dermawan yang sangat kamu rindukan. Pada saat ini, di pintu belakang paviliun Zhenbao, Ye Chen mengenakan topeng dengan cepat keluar dari lorong. Setelah meninggalkan pintu, dia menatap langit yang agak kabur, matanya berkaca-kaca. Sejak orang tuanya meninggal ketika dia berusia 8 tahun, Ye Chen, seperti Du Haiking, tidak punya perasaan apapun terhadap orang tuanya. Dia bahkan tidak sebaik Du Haiking, karena Du Haiking setidaknya memiliki beberapa foto lama. Tapi Ye Chen bahkan tidak bisa menyimpan foto orang tuanya. Setelah orang tuanya mengalami kecelakaan, jenazah mereka dan seluruh harta benda di rumah tua itu diterbangkan ke Yanjing dalam waktu yang sangat singkat. Ye Chen memasuki panti asuhan hanya dengan mengenakan 1 potong pakaian. Sejak saat itu, dia hampir kehilangan segalanya. Semua benda yang bisa menyampaikan kesedihan. Hingga beberapa waktu lalu, ketika Gu Yanzong membawanya ke Gunung Yeling untuk memberi penghormatan kepada orang tuanya, ia bahkan tidak mengetahui di mana orang tuanya dimakamkan. Oleh karena itu, rumah ini membawa segala pemikirannya tentang orang tuanya. Semenit yang lalu, Ye Chen sama-sama bertekad untuk memenangkan rumah ini. Ia bahkan merasa meski mengeluarkan uang ratusan juta bahkan ratusan juta, ia pasti akan membeli rumah ini. Namun, pada saat itu, dia tiba-tiba memutuskan untuk membantu Du Haiking. Kini, dia tidak menyesali keputusannya, dia hanya merasa sedikit sedih dan sedih karena kehilangan rumah ini. Chen Zekai mengusirnya dan melihat mata Ye Chen berkaca-kaca, dan merasa terkejut. Setelah mengenal Ye Chen begitu lama, ini adalah pertama kalinya dia melihat Ye Chen dengan air mata berlinang. Dia tidak bisa menahan rasa kagum di dalam hatinya, apakah ini masih Tuan Ye yang dikagumi oleh banyak orang? Apakah ini masih Tuan Ye yang menguburkan 8 raja surgawi dari keluarga Wu di bawah Gunung Changbai dengan petir, dan berjalan keluar dari longsoran salju menghadap matahari terbit? Saat ini, dia seperti anak kecil yang tidak bisa menemukan jalan pulang, kesakitan dan tak berdaya. Pada saat ini, ketika Chen Zekai merasa kasihan pada tuan mudanya, dia juga lebih mengaguminya di dalam hatinya. Ye Chen tidak lagi sesederhana enggan menyerah, dia meninggalkan semua penyesalannya pada dirinya sendiri, dan menyerahkan penebusan psikologis dan kelahiran kembali kepada Du Haiking. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, berjalan ke depan, dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja." Ye Chen melambaikan tangannya, menahan air matanya, dan berkata, "Chen tua, kamu bisa mengantarku ke rumah tua untuk melihat selagi Bibi Du masih di sini. Aku turun, saya harus melewati beberapa formalitas, dan saya ingin pergi ke sana dan melihat beberapa kali lagi." Setelah dia selesai menyerahkan, tidak akan mudah untuk melihat lagi. Chen Zekai buru-buru berkata, "Baiklah, Tuan muda, mohon tunggu sebentar, saya akan segera menyetir." Bab 1212. Chen Zekai dengan cepat mengemudikan mobilnya. Saat Ye Chen hendak masuk ke dalam mobil, Bao Fugui, pemilik paviliun Zhenbao, bergegas keluar dan bertanya dengan gugup, "Tuan Ye, mengapa Anda pergi sepagi ini?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Tiba-tiba ada sesuatu yang harus aku tangani, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi." Bao Fugui buru-buru bertanya, "Tuan Ye, apakah Anda tidak puas dengan layanan paviliun Zhenbao?" Ye Chen melambaikan tangannya, "Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan paviliun harta karunmu." Bao Fugui menghela nafas lega dan dengan cepat bertanya, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, apakah ada item dalam pelelangan hari ini yang lebih Anda minati? Jika demikian, tolong beritahu saya dan saya akan membantu Anda mendapatkannya."
Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak ada yang menarik minat saya di pelelangan. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk ikut bersenang-senang, jadi Anda tidak perlu terlalu memperhatikan. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke Rolls-Royce di depannya dan berkata kepada Bao Fugui, ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku akan pergi sekarang. Mari kita bertemu di lain hari ketika kita punya waktu. Bao Fugui buru-buru mengangguk dan membungkuk dan berkata, Tuan Ye, mohon berjalan perlahan. Jika Paviliun Zhenbao mengadakan lelang lagi lain kali, saya pasti akan menghubungi Anda terlebih dahulu. Ye Chen mengangguk, mengucapkan selamat tinggal pada Bao Fugui, dan masuk ke dalam mobil. Setelah itu, Chen Zekai membawa Ye Chen ke rumah tua tempat Ye Chen tinggal bersama orang tuanya. Bao Fugui menyaksikan Rolls-Royce Ye Chen meninggalkan Treasure Pavilion, lalu berbalik dan kembali ke tempat pelelangan. Saat ini, Du Haiking, yang akhirnya membeli bekas kediaman orang tua Ye Chen dengan harga setinggi 62 juta, telah tiba di kantor belakang pelelangan dan mulai menjalani prosedur pembelian rumah bersama para staf. Staf Departemen Kehakiman masih memandang Du Haiking dengan kaget dan berkata, Nyonya, apakah Anda yakin ingin membeli properti ini dengan harga tinggi 62 juta? Jika Anda ingin melanggar kontrak sekarang, kami hanya akan membeli 10.000 Anda setoran penawaran yuan akan dipotong dan Anda akan masuk daftar hitam selama 1 tahun. Apakah Anda ingin memikirkannya lagi? Bagaimanapun, ini adalah lelang yudisial, dan semua dana yang diperoleh dari lelang tersebut akan digunakan oleh tergugat untuk membayar kembali jumlah yang terlibat dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, berapapun yang terjual atau sedikit yang terjual, sebenarnya tidak ada manfaatnya bagi pihak kehakiman, sehingga mereka berharap barang-barang yang dilelang yudisial benar-benar hemat biaya. Mereka merasa harga yang ditawarkan Du Haiking terlalu keterlaluan, dan rumah tersebut tidak sepadan dengan uang yang dikeluarkan baik secara rasional maupun rasional. Setelah Du Haiking membayar uangnya, tidak akan ada ruang untuk penyesalan. Semua uang dari lelang rumah akan segera digunakan untuk kompensasi hukum, dan tidak akan ada ruang untuk penyesalan. Tetapi jika Du Haiking benar-benar menyesal setelah membayar uang tersebut, jika dia ingin membuat masalah, dia pasti akan datang ke Departemen Kehakiman untuk membuat masalah, maka hal itu akan mempengaruhi reputasi mereka sampai batas tertentu dan itu akan tetap menjadi masalah bagi mereka. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah, mereka berharap Du Haiking tidak menjadi orang yang dimanfaatkan, dan akan lebih baik jika dia langsung bertobat. Ketika lelang yudisial berikutnya diadakan, rumah tersebut akan diambil alih lagi dan harga akan dilelang dengan harga pasar normal. Dengan cara ini semua orang akan senang. Selain itu, dalam hati mereka merasa bahwa Du Haiking pasti mendapatkan harga terbaik dengan langsung menawar orang itu, jadi mereka terus menaikkan harga setiap kata. Jika tidak, mustahil bagi orang normal untuk membayar harga yang luar biasa seperti itu. Namun, Du Haiking berkata dengan sangat tegas saat ini, saya tidak perlu memikirkannya lagi. Tolong tangani pembayaran dan proses transfer selanjutnya untuk saya sesegera mungkin. Lebih cepat lebih baik, terima kasih. Anggota staf menyeka keringatnya dan menjelaskan dengan serius, Nyonya, harga awal rumah yang ingin Anda beli hanya 880.000 yuan, dan harga pasar tertinggi mungkin 1,3 juta yuan. Harga lelang Anda saat ini adalah 612 juta, itu hampir. Faktor 2, apakah kamu benar-benar tidak perlu memikirkannya lagi? Du Haiking menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, saya sudah memikirkannya dengan jelas. Saya tidak perlu memikirkannya lagi. Tolong bantu saya menanganinya secepat mungkin. Beberapa anggota staf saling bertukar pandang, dan salah satu dari mereka berkata, kalau begitu, kami akan menangani proses pembayaran selanjutnya untuk Anda. Apakah Anda memiliki cukup saldo di rekening bank Anda? Du Haiking mengangguk, cukup. Oke, staf mengeluarkan mesin pos dan berkata, Nyonya, harap konfirmasikan bahwa batas transaksi 1 hari bank penerbit kartu Anda oke. Banyak pengguna yang memiliki batas default pada jumlah transaksi harian kartu. Saya rasa 1 juta yuan, jika batas transaksi Anda tidak cukup, silakan hubungi bank. Su Ziyu di samping berkata dengan tidak sabar, mengapa kamu memiliki begitu banyak masalah? Tidak bisakah kamu menggesek kartunya saja? Jika kartu kita bahkan tidak memiliki batas transaksi yang cukup, bagaimana kita bisa berada di sini menunggu pembayaran? Anggota staf itu berkata dengan canggung, maaf, Nona. Alasan utamanya adalah kami belum pernah menangani satu transaksi pun dalam jumlah sebesar itu,
jadi saya ingin mengonfirmasi dengan Anda berdua. Saya benar-benar minta maaf. Setelah mengatakan itu, staf memasukkan nomor di mesin pos, dan setelah memastikan kebenarannya, menyerahkannya kepada Du Haiking dan berkata, "Nyonya, silakan gesek kartu Anda." Du Haiking mengangguk, mengeluarkan kartu banknya dan menyerahkannya kepada pihak lain, lalu memasukkan kata sandinya. Segera setelah itu, mesin pos menunjukkan bahwa bank telah mengkonfirmasi bahwa transaksi telah berhasil dipotong, dan pernyataan otomatis dikeluarkan. Para staf sangat terkesan. Tampaknya mereka adalah orang-orang kaya yang tidak menganggap serius uang sama sekali. Menghabiskan puluhan kali lebih banyak bukanlah apa-apa bagi mereka. Kemudian, anggota staf mengeluarkan perjanjian pembelian rumah dan berkata kepada Du Haiking, "Nyonya, silakan periksa rincian kontraknya. Jika tidak ada masalah, setiap perjanjian pembelian rumah harus ditandatangani, dan setiap halaman harus ditandatangani dan dikonfirmasi." Du Haiking mengangguk, membukanya dan melihat sekilas persyaratannya. Setelah memastikan kepemilikan hak milik jelas dan tidak ada masalah, dia segera mulai menandatangani namanya di kontrak. Di saat yang sama, keluarga Yan Jingsu, Su Soude dengan marah berkata kepada Tuan Su Cheng Feng, "Kakak ipar, wanita ini benar-benar tidak sopan. Dia tidak hanya pergi ke pelelangan, tetapi dia juga membeli rumah senilai hingga 1 juta seharga 62 juta. Saya pikir tidak akan lama lagi kejadian ini akan diketahui seluruh Yanjing, dan pada saat itu wajah keluarga Su kita akan rusak parah." Saat dia berbicara, dia berkata dengan marah, betapa dia menyukai bajingan Ye Changying itu. Itu sangat tidak masuk akal. Su Cheng Feng berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya, "Jangan panggil saudara iparnya. Keluarga Su kita tidak memiliki menantu perempuan seperti itu." Su Soude berkata dengan marah, "Ayah, jika aku tahu ini masalahnya, aku mungkin akan membunuhnya dalam perjalanan ke pelelangan. Dengan begitu, setidaknya kita bisa menyelamatkan sebagian wajah keluarga Su kita." Su Cheng Feng berkata dengan dingin, "Jika kita melakukan hal seperti ini sebelumnya, kita akan mengambil risiko ketidaksetujuan dunia. Jika dia tidak merusak wajah keluarga Su kita akan membunuhnya terlebih dahulu. Jika ini menyebar, kami akan keluarga Su akan menjadi objek penghinaan dan rasa jijik oleh seluruh rakyat, dan akan menjadi objek kritik lisan dan tertulis dari seluruh masyarakat kelas atas di Yanjing." Saat dia mengatakan itu, Su Cheng Feng bertanya kepadanya, "Apakah Anda lupa bahwa putri terkenal di dunia di Eropa hanya melakukan bunuh diri setelah dia jatuh cinta dengan seorang penyembah berhala, hamil anaknya, dan siap menikah? Namun demikian, meskipun dunia luar selalu memiliki bukti pasti, keluarga kerajaan telah dimarahi selama puluhan tahun. Jika keluarga kerajaan membunuh sang putri hanya karena dia jatuh cinta dengan seorang penyembah berhala, maka keluarga kerajaan akan tenggelam dalam ludah orang-orang biasa sejak dulu." Setelah mengatakan ini, Su Cheng Feng menghela nafas, menamparkan wajahnya dengan ringan, dan berkata, "Orang lain harus memukul wajah kita sebelum kita dapat membunuh satu sama lain. Kamu tidak bisa hanya karena pihak lain memelototimu. Kamu harus membunuh. Itu akan menjadi jebakan besar." Bab 1213. Meskipun Su Soude memiliki kata kebajikan di namanya, dia sendiri tidak memiliki kebajikan sama sekali. Dia tidak hanya tidak memiliki moralitas, dia juga tidak memiliki etika bela diri. Adapun Su Cheng Feng, meskipun dia juga orang yang tidak bermoral, setidaknya dia sangat banyak akal. Orang-orang seperti itu biasanya berbicara tentang kebajikan, keadilan, dan moralitas di permukaan, namun di dalam hati mereka penuh dengan pencuri laki-laki dan pelacur perempuan. Tapi kuncinya, pria dan wanita yang penuh dengan pencuri dan pelacur tidak bisa terlihat. Perut Tuan Su telah terfermentasi dengan air yang buruk seumur hidup. Dia telah melakukan banyak hal tidak bermoral, tetapi satu-satunya yang benar-benar kacau adalah waktu Su Ruoli. Dalam kebanyakan kasus, Tuan Su masih pandai pamer. Saat ini, Tuan Su telah melatih Su Soude sebagai penerusnya di masa depan, jadi dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Soude, kamu harus tahu bahwa aturan bertahan hidup dan pengetahuan dalam melakukan sesuatu di kelas atas dapat diringkas dalam 4 kata. Guru jadilah terkenal, guru terkenal." Su Soude buru-buru bertanya, "Ayah, bisakah Anda memberitahu saya lebih spesifik?" Tuan Su menjelaskan, yang disebut guru memiliki reputasi, yang berarti segala sesuatu harus memiliki reputasi yang dapat dibenarkan. Jika kita tidak memiliki status sama sekali dan kita hanya naik dan mengalahkan lawan secara acak,
maka ini adalah pemuda yang tidak bermain sesuai aturan dan tidak memiliki etika bela diri. Dia hanya bisa melakukan apa yang dia inginkan. Lihatlah perang antar negara selama berabad-abad. Bahkan jika penjajah ingin menyerang suatu negara, mereka biasanya akan menemukan alasan yang bisa dibenarkan. Sama seperti insiden jembatan Marco Polo tanggal 7 Juli, Jepang juga berbohong tentang tentara yang hilang dan kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melancarkan insiden. Negara memerlukan alasan, apalagi keluarga kita. Berbicara tentang ini, Tuan Su berkata dengan ekspresi dingin, "Sebenarnya, saya sudah lama menginginkan nyawa Du Haiking. Sejak saya tahu bahwa Du Haiking berencana pergi ke Jinling, saya berharap pesawat Du Haiking jatuh dan dia meninggal dalam perjalanan ke Jinling. Dengan begitu masalah ini bisa diselesaikan untuk selamanya. Tapi, aku hanya bisa memikirkannya dalam pikiranku, aku tidak bisa melakukannya secara langsung. Karena Du Haiking baru saja pergi ke Jinling dan tidak melakukan apapun yang mempermalukan reputasi keluarga Su. Jika saya menurunkan jet pribadinya karena dia akan pergi ke Jinling, maka begitu kejadian itu terungkap, seluruh keluarga Su akan hancur." Petik 2. Jadi, jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus melakukan sesuatu yang benar-benar merusak reputasi keluarga Su, agar dia bisa dianggap sebagai master. Sekarang, ketika Du Haiking masih menikah dengan kakak laki-laki tertuamu, dia pergi ke Jinling untuk menawar bekas kediaman Ye Changying, dan harganya puluhan kali lebih tinggi dari harga pasar. Hal ini memang berdampak pada reputasi keluarga Su. Saat ini, saya punya alasan tertentu untuk membunuhnya. Ketika Su Shoude mendengar ini, dia berkata dengan ekspresi terpelajar, "Ayah, saya mengerti maksud Anda. Apa yang Anda katakan hari ini benar-benar mencerahkan saya. Saya pasti akan belajar keras dan memoles diri bersama Anda di masa depan." Su Shoude telah dewasa, dan hari ini adalah pertama kalinya dia mendengar ayahnya menjelaskan strategi semacam ini. Faktanya, Tuan Su sangat licik dan memiliki banyak sekali strategi dalam pikirannya. Ini hanyalah poin yang sangat dangkal dan tidak dapat dianggap sebagai strategi yang mendalam. Namun, karena Su Shoude adalah anak tertua kedua, dia tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari strategi seperti itu. Strategi semacam ini, seperti halnya keterampilan kekaisaran kaisar kuno, seringkali hanya diturunkan kepada pangeran yang akan mewarisi tahta di masa depan. Pangeran lain tidak memiliki kesempatan untuk mempelajarinya, dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendengarkannya. Alasan mengapa kaisar tidak mau mengajarkan caranya sendiri dalam mengatur negara, kekuasaan, dan strateginya kepada pangeran lain adalah karena dia takut pangeran lain akan mengancam keselamatan pangeran di masa depan. Ini sama seperti sekte-sekte pencak silat itu. Pemimpinnya akan selalu mengajarkan inti ilmu bela diri kepada penerus pemimpin berikutnya daripada meneruskannya kepada murid lain. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kekuatan penerusnya lebih tinggi, sehingga mereka tidak akan digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Dulu, lelaki tua Su Chengfeng mengabdikan dirinya untuk mengajar putra sulungnya Su Shoudao setiap hari, sedangkan putra-putranya yang lain tidak pernah memberikan pengalaman dan strategi nyata. Namun kini, putra sulungnya Su Shoudao telah sepenuhnya diserahkan olehnya. Setelah putra sulungnya digulingkan, pewaris paling idealnya menjadi putra keduanya, Su Shoude. Oleh karena itu, dia berencana untuk melatih Su Shoude dengan baik mulai sekarang. Saat ini, dia merasakan di dalam hatinya, saya memiliki waktu paling lama 10 atau 20 tahun untuk hidup di masa depan. Shoude akan mulai tumbuh mulai sekarang. Dalam 10 atau 20 tahun, ia hampir bisa tenang. Dengan cara ini, dia tidak akan mengancam kendali saya atas kekuasaan keluarga Su dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Tetapi jika Shoudao yang menjadi pewarisnya, saya mungkin tidak akan bisa menekannya dalam 8 tahun lagi. Melihat seperti ini, hal-hal yang terjadi hingga hari ini bukanlah hal yang buruk. Pada saat ini, Su Shoude buru-buru bertanya, "Ayah, bagaimana kita akan membunuh wanita jalang Du Haiking itu sekarang? Kamu sudah mengirim ahli dari keluarga ke Jinling." "Tidak." Su Chengfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana kamu bisa menggunakan orang-orangmu sendiri untuk hal semacam ini? Bukankah itu akan menimbulkan masalah bagi dirimu sendiri?" Su Shoude bertanya dengan bingung, "Ayah, bukankah ayah mengatakan bahwa kita harus memiliki reputasi yang baik? Sekarang Du Haiking telah menghina tradisi keluarga, bukankah kita sudah punya alasan untuk mengambil tindakan?" Su Chengfeng sangat kecewa dan memarahi, "Shoude, menjadi guru terkenal adalah syarat yang perlu,
tapi itu bukan satu-satunya syarat. Jika kamu mengatakan itu selama kamu menutupi wajahmu dan berlari telanjang, kamu tidak akan melakukannya dikenali. Apakah kamu hanya akan memakai masker saat pergi keluar di kemudian hari? Bukankah kamu memakai celana dalam? Su Shoude berkata dengan ketakutan, "Ayah, aku tidak bermaksud begitu." Su Chengfeng mendengus dingin dan berkata dengan tegas, "Dengarkan dengan jelas, meskipun gurunya terkenal, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk melepaskan diri dari hal-hal seperti mengambil nyawa manusia." Saat dia berbicara, dia menambahkan, "Guru yang baru saja saya katakan itu terkenal, hanya untuk memberi kami rencana cadangan. Yang paling penting bagi kami adalah jangan biarkan pihak lain menemukan bukti apapun. Solusi terbaik untuk masalah ini adalah menemukan cara untuk membunuh Du Haiking. Meskipun seluruh dunia mengira pasti keluarga Su kita yang melakukannya, tidak ada yang bisa menemukan bukti substantif. Sama seperti putri terkenal di Eropa, semua orang yang memiliki penglihatan tahu bagaimana dia meninggal, tapi apa gunanya? Tidak ada yang bisa memberikan bukti langsung bahwa dia dibunuh. Pada akhirnya, kita hanya bisa mengatakan bahwa dia meninggal dalam kecelakaan mobil atau kecelakaan, mengambil langkah mundur. Bahkan jika dunia luar memiliki bukti bahwa keluarga kerajaan membunuhnya, keluarga kerajaan setidaknya memiliki alasan untuk membebaskan diri atau mengurangi kejahatan tersebut. Misalnya, dia sedang mengandung anak kafir dan berencana menikah dengan seorang kafir, yang merendahkan keagungan keluarga kerajaan. Misalnya, dia awalnya melahirkan seorang pangeran untuk keluarga kerajaan, tetapi begitu dia menikah dengan seorang penyembah berhala untuk kedua kalinya, dia akan melahirkan bayi penyembah berhala, dan bayi penyembah berhala ini kebetulan adalah saudara tiri dari keluarga kerajaan, pangeran, di mana ini menempatkan wajah sang pangeran, di mana ini menempatkan wajah seluruh keluarga kerajaan, dan di mana ini menempatkan wajah seluruh bangsa. Inilah alasan keluarga kerajaan menjadi terkenal, dan itu juga merupakan metode cadangan untuk membersihkan diri mereka di masa depan setelah insiden itu terungkap. Su Shoude buru-buru bertanya, "Ayah, apakah Anda punya cara untuk membuat kematian Du Haiking tidak jelas?" Su Chengfeng mencibir dan berkata, "Yang saya kejar bukanlah membuat kematiannya tidak jelas, tetapi membuat kematiannya tanpa cacat." Bab 1214. Setelah mendengar kata-kata Tuan Su, Su Shoude bertanya dengan penuh semangat, "Ayah, apakah Anda punya ide bagus untuk membuat kematian Du Haiking tanpa cacat?" Tuan Su mencibir, "Saya menemukan seorang buronan tingkat A yang telah melakukan kejahatan besar sebelumnya, memberi keluarganya tunjangan pemukiman kembali sebesar 10 juta, dan memintanya untuk melarikan diri ke Aorus Hill." Su Shoude buru-buru bertanya, "Ayah, apakah kamu ingin penjahat yang dicari itu dibunuh?" Tuan Su berkata dengan tenang, "Merupakan ide yang bagus untuk membuat penjahat yang dicari melakukan sesuatu, tetapi keseluruhan rencananya tidak sesederhana yang Anda kira. Karena itu," lelaki tua itu melanjutkan, "saya juga telah meminta orang-orang untuk membocorkan berita ini kepada polisi setempat di Jinling. Saya yakin polisi Jinling akan segera menggeledah seluruh kota untuk mencari penjahat yang dicari ini. Dia telah terlibat dalam banyak pembunuhan, kasus. Jika dia tertangkap, dia akan mati. Jadi dia secara alami akan melarikan diri saat dikejar polisi. Pada saat itu, dia akan menjadi seperti lalat tanpa kepala, berlari menyelamatkan nyawanya di sekitar Jinling, dan kemudian secara kebetulan dia akan melarikan diri ke lokasi lelang. Saat dia tiba di lokasi pelelangan, polisi Jinling pasti akan mengirimkan sejumlah besar orang untuk mengepung seluruh paviliun harta karun, sandera. Ketika saatnya tiba, untuk bertahan hidup, penjahat yang dicari ini secara alami akan menyandera para sandera sebagai ancaman dan pergi bersama mereka. Pada saat itu, dia akan memastikan untuk membawa Du Haiking bersamanya ke dalam mobil." Su Shoude buru-buru bertanya, "Lalu kapan dia membunuh Du Haiking? Setelah masuk ke dalam mobil, atau setelah melarikan diri?" Mata Tuan Su berkilat tajam, dan dia berkata dengan dingin, "Rencana saya baginya adalah membunuh Du Haiking setelah melarikan diri, dan kemudian saya akan mengirim kapal untuk membawanya ke Filipina. Namun, jika orang ini masih hidup, jumlah ada risiko kita akan terekspos. Jadi saya telah mengatur agar orang lain langsung membuat kecelakaan mobil setelah dia membawa Du Haiking ke dalam mobil, dan membunuhnya serta Du Haiking bersama-sama." Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu tersenyum sinis dan berkata, "Pada saat itu, kedua orang ini akan pergi menemui penguasa neraka bersama-sama, dan rencana kita tidak akan pernah terungkap, bahkan jika seluruh dunia mencurigai kita yang membunuhnya."
Itu tidak masalah, selama aku tidak dapat menemukan bukti apapun, aku akan membiarkan mereka mengatakan apapun yang mereka inginkan. Su Shoude berkata dengan penuh semangat, "Ayah, sungguh tindakan luar biasa yang telah kamu lakukan. Pertama, kamu secara diam-diam menghasut buronan tingkat A untuk melarikan diri ke Jinling, secara tidak sengaja melarikan diri ke tempat pelelangan, dan menculik Du Haiking. Kemudian, penjahat yang dicari itu melarikan diri ke dalam terburu-buru dengan Du Haiking, secara tidak sengaja mengalami kecelakaan mobil dan meninggal, dan Du Haiking juga terbunuh bersama. Sebab dan akibat sempurna, tampaknya Du Hai telah mengatasi kesalahannya. Saya yakin tidak ada yang akan mencurigai Su kita keluarga. Ini benar-benar sempurna." Tuan Su mencibir dan mengangguk, dan berkata dengan serius, "Saya pikir saya telah mengalami pasang surut di dunia bisnis selama separuh hidup saya, tetapi apapun yang ingin saya lakukan, saya akan mempertimbangkan beberapa langkah maju dan beberapa langkah mundur, dan berusaha untuk menjadi sangat mudah sebelum saya melakukannya." Pada titik ini, dia menghela nafas panjang dan menghela nafas, "Hei. Satu-satunya kesalahan yang kubuat dalam hidupku adalah masa Surwoli. Awalnya, aku dan pasukan bela diri Jepang telah merencanakan segalanya, dan bisa dikatakan begitu sangat mudah, tapi sampai sekarang saya bahkan tidak tahu tautan mana yang menyebabkan masalah. Tidak hanya Surwoli yang menghilang, tapi bahkan seluruh rencanaku ketahuan. Sungguh kerugian besar. Yang paling aku khawatirkan saat ini adalah bukan hanya Surwoli yang belum mati, bahkan ada kekuatan pendorong di balik layar yang tersembunyi di belakangnya. Jika itu masalahnya, maka orang ini kemungkinan besar akan menjadi musuh bebuyutan keluarga Su kita di masa depan." Ketika Su Shoude mendengar ini, dia mengangguk setuju, tetapi pada saat yang sama dia mencibir di dalam hatinya, "Meskipun saya tidak tahu bagian mana dari Surwoli yang salah saat itu, dan saya tidak tahu apakah ada kesalahan di belakangnya, orang yang ada di belakang Surwoli, tetapi jika demikian, saya benar-benar ingin berterima kasih banyak padanya. Jika dia tidak merusak rencana lelaki tua itu, bagaimana lelaki tua itu bisa mengusir kakak tertuanya sebagai kambing hitam? Jika lelaki tua itu tidak menjadikan kakak laki-laki tertua sebagai kambing hitam, lalu bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk menggantikan kakak laki-laki tertua dan menjadi ahli waris?" Namun, Su Shoude tidak berani menunjukkan kegembiraan batinnya. Dia bertanya dengan penuh perhatian, "Ayah, kapan penjahat yang dicari itu akan mengambil tindakan?" Tuan Su melihat waktu dan berkata, "Jika tidak ada penyimpangan dalam rencana, buronan kelas A akan tiba di lokasi lelang dalam 10 menit. Su Shoude buru-buru bertanya, "Ayah, Du Haiking tidak akan pergi dalam 10 menit, kan?" "Tidak," Tuan Su mencibir, "Du Haiking mungkin masih mengerjakan perubahan pada real estate. Serangkaian prosedur ini sangat rumit dan tidak mungkin diselesaikan dalam waktu dekat. Dia sangat menginginkan rumah tua itu, dan sekarang akhirnya berhasil diselesaikan. Lain kali, kami pasti akan bekerja sama dengan sangat serius dalam proses perubahan." Su Shoude mengangguk sedikit dan menghela napas lega. Namun, dia segera teringat sesuatu dan bertanya, "Ayah, Ziyu juga bersamanya, apakah akan terjadi sesuatu?" Su Shoude tahu bahwa lelaki tua itu menyukai Su Ziyu, cucunya, dan yang sebenarnya dia khawatirkan bukanlah keselamatan Su Ziyu, tetapi apakah lelaki tua itu akan menghentikan seluruh rencananya karena Su Ziyu dalam keadaan darurat. Ekspresi Tuan Su sedikit rileks saat ini, dan dia menghela nafas pelan dan berkata, "Saya telah memberitahu penjahat yang dicari, memberinya foto Du Haiking dan si Fei Ziyu, dan mengatakan kepadanya dengan jelas bahwa dia hanya perlu melakukannya. Di antara ketiganya orang-orang, itu sudah cukup untuk mengambil nyawa Du Haiking. Sekarang si Fei cukup bijaksana dan terbang kembali ke Yanjing pagi-pagi. Hanya Ziyu yang tersisa. Orang itu juga telah melihat foto Ziyu sebelumnya dan tidak akan mentraktir Ziyu." Tangan pada, Su Shoude buru-buru berpura-pura lega dan menghela nafas, "Bagus sekali. Sejujurnya, aku masih sangat menyukai anak Ziyu ini. Anak ini benar-benar yang paling pintar dan terpintar di antara keturunan keluarga Su kita. Orang yang punya ide." "Ya," Tuan Su hanya bisa menghela nafas, "alangkah baiknya jika Ziyu masih kecil. Sayang sekali, sayang sekali." Su Shoude melihat ekspresi penyesalan di mata lelaki tua itu, dan sebuah pikiran jahat melintas di benaknya. Dari lubuk hatinya, dia berharap Du Haiking dan Su Ziyu akan mati. Dengan cara ini, meskipun kakak tertua Su Shoudao tidak merasa kasihan pada Su Haiking, dia pasti akan merasa kasihan pada Su Ziyu.
Jika lelaki tua itu menyuruh seseorang membunuh Du Haiking dan juga membunuh Su Ziyu, maka Su Soudao pasti akan membenci lelaki tua itu. Saat itu, kakak tertuanya tidak hanya akan diasingkan ke Australia, dia pasti akan bertarung sampai mati dengan lelaki tua itu. Untuk melindungi dirinya sendiri, lelaki tua itu pasti akan mengusir kakak tertuanya dari keluarga Su sepenuhnya, tidak meninggalkan apapun dan tidak ada kesempatan untuk berbalik dalam hidupnya. Dengan begitu, posisi saya ke depan sebagai kepala keluarga bisa lebih terjamin. Jadi, dia melihat waktu dan berkata kepada Tuan Su, "Ayah, saya pergi ke kamar mandi dulu dan akan segera kembali." Tuan Su tidak meragukan kehadirannya, mengangguk sedikit, melambaikan tangannya dan berkata, "Pergi." Su Soude segera keluar dari ruang kerja lelaki tua itu, lalu buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke orang kepercayaannya. Orang tua itu menghabiskan 10 juta untuk menemukan buronan tingkat A beberapa hari yang lalu. Dia segera mencari tahu nama penjahat yang dicari itu, lalu menghubunginya secepat mungkin dan memberitahunya bahwa saya bisa menelepon keluarganya lagi. 20 juta telah berlalu, tetapi premisnya adalah dia harus menambahkan syarat, memintanya untuk membunuh Su Ziyu pada saat yang sama dengan Du Haiking. Hai kawan, jangan lupa subscribe ya, terima kasih. Bab 1215. Saat ini, Jinling, seorang pria bertopeng muncul di pintu masuk stasiun kereta bawah tanah dekat paviliun Zhenbao. Terdapat banyak sekali kamera pengintai di pintu masuk stasiun kereta bawah tanah, beberapa di antaranya adalah video keamanan kereta bawah tanah, beberapa di antaranya adalah kamera pengintai Skynet kota, dan ada juga beberapa kamera kelas atas baru yang dilengkapi dengan fungsi pengenalan wajah. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring pesatnya perkembangan teknologi, pengenalan wajah telah berhasil keluar dari film fiksi ilmiah dan memasuki kehidupan masyarakat awam. Ponsel tidak hanya mendukung pengenalan wajah, tetapi yang lebih penting, polisi juga memiliki serangkaian sistem pengenalan wajah lengkap yang terhubung ke data besar. Kegunaan terbesar dari sistem ini adalah untuk menyaring banyak orang dengan cepat. Misalnya, jika ada ratusan orang berjalan ke arah Anda, dan ada buronan di antara mereka, mengandalkan polisi untuk memeriksa mereka satu persatu tidak hanya akan sangat tidak efisien, tetapi juga sangat mudah untuk melakukan kelalaian. Namun, setelah ada sistem pengenalan wajah, jika ratusan orang lewat dengan cepat, sistem dapat langsung mengidentifikasi ratusan orang tersebut melalui pengenalan wajah. Pada saat yang sama, sistem akan segera memverifikasi identitas ratusan orang tersebut. Jika ada buron atau tersangka di antara mereka, polisi akan segera diberitahu oleh sistem. Contoh paling khas adalah ketika seorang penyanyi ternama asal Hong Kong datang ke daratan untuk menggelar konser. Di setiap konsernya polisi selalu menangkap beberapa buronan dari puluhan ribu penonton konser tersebut. Mengapa efisiensinya begitu tinggi? Hampir semuanya mengandalkan fungsi pengenalan wajah yang canggih. Oleh karena itu, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi sosial, kemungkinan pelaku kejahatan untuk melarikan diri dari sanksi hukum menjadi semakin kecil. Kali ini, pria bertopeng itu melihat sekeliling, lalu merogoh sakunya dan mengeluarkan sebungkus rokok yang sangat kering dan kusut. Dia merobek kotak rokoknya dan menemukan tidak ada rokok di dalamnya, jadi dia berjalan ke toko serba ada di pintu masuk stasiun kereta bawah tanah dan berkata kepada bosnya dengan suara rendah, "Bos, bawakan aku rokok." Bos buru-buru bertanya, "Lembut atau keras?" Pria itu berkata, "Lembut." Bos mengeluarkan sebungkus makanan Cina yang lembut dari lemari kaca dan menyerahkannya kepadanya sambil berkata, "6." Pria itu menyerahkan uang $100 kepadanya dan berkata dengan tenang, "Tidak perlu mencarinya." Bosnya sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, "Oh, terima kasih." Laki-laki itu memegang rokoknya. Ketika dia berbalik, dia sudah melepaskan lapisan plastik di bagian luar rokoknya, lalu merobek sisi kanan kotak rokoknya. Kemudian, dia dengan terampil mengetuk sisi kiri kotak rokok dengan jarinya, dan sebatang rokok keluar dari lubang robek di sisi kanan. Dia mengeluarkan rokoknya dan melepas topeng yang dia kenakan, memperlihatkan wajah yang agak galak dengan karakter Cina. Dia memasukkan rokok ke dalam mulutnya, menyalakannya, menghisapnya lama-lama, lalu menoleh ke kiri dan ke kanan dan melihat sekeliling. Dari sudut matanya, dia melihat deretan kamera pengintai di pintu masuk kereta bawah tanah, dan senyuman tegas terlihat di bibirnya. Dia telah buron selama 3 tahun. Dalam 3 tahun terakhir, dia menjalani kehidupan seperti hantu, bersembunyi di sana-sini, dan dia sudah kelelahan.
Dia benar-benar ingin mencari kesempatan untuk menyelinap ke luar negeri agar dia bisa bernapas lega, tapi dia tidak memiliki kemampuan atau kesempatan seperti itu. Jadi dia hanya bisa bersembunyi setelah lapar. Satu-satunya hal yang dapat menghiburnya adalah dia memiliki informasi kontak yang sangat rahasia dengan keluarganya. Informasi kontak ini bahkan tidak diketahui oleh polisi. Justru karena informasi kontak inilah keluarganya menghubunginya 2 hari lalu dan memberitahunya bahwa seseorang telah menawarinya 10 juta untuk membunuh seseorang. Setelah itu, mereka dapat menggunakan koneksi tersebut untuk mengirimnya ke luar negeri. Karena keluarganya sudah menerima 10 juta, dia langsung tergerak. Bagaimanapun, dia lelah bersembunyi. Dia bisa mendapatkan 10 juta untuk keluarganya dan memberi dirinya kesempatan untuk benar-benar bebas. Dia tidak punya alasan untuk menolak. Jadi, dia datang ke Jinling kemarin, siap untuk menang. Sesuai permintaan pemilik keuangan, pertama-tama dia harus menemukan kamera pengintai untuk mengekspos dirinya, dan kemudian melarikan diri ke tempat bernama Pavilion Zhenbao. Sekarang, yang dia lakukan adalah mengekspos dirinya sendiri dan memberitahu polisi Jinling bahwa dia ada di sini. Saat ini, ruang komando polisi Jinling. Sistem pengenalan wajah polisi tiba-tiba mengeluarkan suara peringatan yang keras. Ketika petugas polisi yang bertugas melihatnya, mereka terkejut. Di layar komputer, perintah sistem telah muncul, dengan sederet kata tertulis di atasnya. Setelah diidentifikasi oleh sistem pengenalan wajah, buronan kelas Liu Zhan telah muncul di kota kami. Harap segera verifikasi. Petugas polisi yang bertugas dengan cepat mengambil video langsung yang secara otomatis disadap oleh sistem. Ketika dia melihat lebih dekat, dia terkejut. Dia buru-buru mengangkat telepon darurat di desktop dan berseru, penjahat tingkat Liu Zhan muncul di stasiun kereta bawah tanah Jalan Lidong di kota kami. Tolong segera ditangkap. Seluruh polisi Jinling menjadi panik. Kemunculan buronan kelas A di Jinling tentunya merupakan hal terakhir yang ingin dilihat oleh polisi setempat, karena jika buronan ini menimbulkan kasus besar di daerah setempat, tidak hanya masyarakat setempat yang akan menderita, tetapi polisi setempat juga akan menderita, berada di bawah tekanan sosial yang besar. Akibatnya, polisi segera mengerahkan kepolisian kota dan memutuskan untuk menangkap Liu Zhan. Saat ini, Liu Zhan menerima pesan teks di ponselnya, polisi Jinling telah menemukan Anda. Sebuah mobil patroli bergegas untuk menangkap Anda. Perhatikan ke kanan, jaraknya masih 800 meter dari Anda. Setelah Liu Zhan membaca pesan teks tersebut, dia mengertakkan gigi dan menatap ke kanan tanpa berkedip. Tak lama kemudian, sebuah mobil polisi muncul di kejauhan dan terus mendekat. Namun polisi tersebut tidak menyalakan lampu atau sirenenya, sehingga sepertinya dia tidak sedang menjalankan misi darurat. Tetapi Liu Zhan tahu di dalam hatinya bahwa orang yang mempekerjakannya memiliki mata dan tangan yang bagus, karena pihak lain mengatakan bahwa mobil itu ada di sini untuk menangkapnya. Tidak ada kesalahan. Dia melihat mobil itu semakin dekat dan dekat, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak melarikan diri dengan tergesa-gesa, karena dia tahu bahwa orang yang mempekerjakannya memiliki persyaratan bahwa dia harus dikejar oleh polisi ke pavilion harta karun terdekat daripada lari ke sana terlebih dahulu. Jadi, dia menahan rokok di mulutnya dan terus merokok sambil memperhitungkan jarak dan peluang. Lokasi dia berdiri berada di jalan pejalan kaki. Permukaan jalan lebih tinggi dan banyak sepeda bersama di pinggir jalan. Oleh karena itu, setelah mobil polisi datang dari jalan tol, tidak mungkin langsung melaju di depannya, hanya bisa menepi di jalan tol lalu berjalan di atasnya. Jarak 10 meter yang dia lewati adalah kesempatannya untuk melarikan diri. Ia tahu bahwa ini adalah kawasan pusat kota dan polisi pasti tidak akan menembak secara langsung, oleh karena itu, dengan keunggulan lebih dari 10 meter dan kecepatan awal yang lebih cepat, mustahil polisi dapat mengejarnya, dan ia pasti akan tertangkap, bisa lari ke Pavilion Zhenbao. Dalam hal ini, lawan dapat mengejar Anda sepanjang jalan, dan Anda dapat melarikan diri sepenuhnya, dan langsung menuju ke Pavilion Harta Karun. Saat ini, mobil polisi sedang mendekatinya. Dia melirik ke arah mobil polisi dengan pura-pura terkejut. Ketika mobil polisi menepi, dia mulai mundur dengan hati-hati. Saat ini, pintu mobil polisi terbuka, dan beberapa petugas polisi perlahan keluar dari mobil dengan berpura-pura sedang berpatroli rutin, bersiap untuk melumpuhkan Liu Zhan dan kemudian menunggu kesempatan untuk mendekat. Namun, Liu Zhan bersikap sangat gugup, dia mengisap rokoknya dalam-dalam, melemparkan puntung rokoknya ke tanah, berbalik dan berlari kembali.
Beberapa petugas polisi awalnya ingin mendekat secara diam-diam, tetapi mereka tidak menyangka Liu Zhan akan begitu gugup. Salah satu dari mereka langsung berteriak, "Liu Zhan, berhenti!" Liu Zhan bahkan tidak melihat ke belakang dan berlari ke depan seperti orang gila. Beberapa petugas polisi segera mengejar. Liu Zhan mengandalkan kepemimpinannya dan memimpin petugas polisi berkeliling 2 kali sebelum bergegas langsung ke paviliun Zhenbao tidak jauh dari sana. Petugas polisi terkemuka dengan putus asa mengejar sambil melaporkan melalui walkie-talkie. Liu Zhan memiliki rasa pengintaian yang kuat. Dia mulai melarikan diri ketika dia melihat kami, dan sekarang dia telah melarikan diri ke paviliun Zhenbao. Kami meminta kota Biro untuk segera mengirim polisi, memblokade paviliun Zhenbao, dan melakukan penangkapan menyeluruh. Tangkap. Bersambung.